Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Pertama-tama perlu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan penyertaannya dalam kehidupan kita selama ini. Pihak sekolah, kami minta maaf karena dalam mengadakan sosialisasi program sekolah selama 1 tahun ke depan, kita tidak dapat bertatap muka. Pihak sekolah mengadakan secara online ataupun offline kepada Bapak Ibu semua. Semoga tidak mengurangi kebersamaan dan rasa kekeluargaan kita. Kami pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, guru, karyawan, dan orang tua semua yang selama atau 4 bulan terakhir bersama-sama mendukung pembelajaran kita secara daring walaupun belum baik, tapi pada kesempatan ke depan kita pihak sekolah berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam proses pembelajarannya. Dan pada tahun ajaran baru 2020-2021, pihak sekolah supaya lebih baik dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah memutuskan untuk menggunakan Google Classroom untuk mempermudah para siswa nanti dalam pembelajaran ini. Dan kami juga berharap kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk juga ikut mengawasi, memperhatikan putra-putri kita semua dalam pembelajaran daring ini. Jadi tidak hanya semata-mata percaya dengan apa yang dikatakan para putra-putri Bapak Ibu, tapi juga ikut melihat apakah benar putra-putri kita mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik nantinya. Dan kami pihak sekolah tetap akan membuat komunikasi yang baik untuk Bapak Ibu, terutama untuk kemajuan putra-putri Bapak Ibu. Dan selama 1 tahun ke depan pasti banyak hal yang akan kita buat untuk kemajuan putra-putri Bapak Ibu dan juga kemajuan sekolah kita ini. Dan untuk bagaimana nanti pembelajaran, bagaimana tentang aturan dalam pembelajaran nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dari Bu Renita ataupun Bu Yunita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan mari bersama-sama kita menyambut atau menyongsong pembelajaran tahun 2020-2021. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 11. Sebelumnya kami pihak sekolah mengucapkan selamat atas putra-putri Bapak Ibu dari kelas 10 sudah dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami mohon sekali bantuan dan kerjasamanya sehingga proses pembelajaran di kelas 11 dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya kami pihak sekolah mengucapkan mohon maaf karena rencana kami yang seharusnya kami melakukan pembelajaran tatap muka atau semi tatap muka dikarenakan satu dan lain hal terutama pandemi COVID ini, sehingga proses pembelajaran selama 2 bulan nanti akan kami laksanakan secara daring. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran daring akan kami mulai pada tanggal 20 Juli sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk proses pembelajaran daring dapat mengawasi serta memantau kegiatan putra-putri Bapak Ibu selama di rumah. Untuk kelas 11 kami sekaligus akan menyampaikan terkait dengan program Prakering. Pelaksanaan program Prakering akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 11 pada saat naik di kelas 12. Sesuai dengan program kami yang sudah kami agendakan, di mana untuk pelaksanaan Prakering akan dilaksanakan minimal 3 bulan, boleh dilaksanakan di 1 instansi ataupun 2 instansi.
Sementara syarat perusahaan atau instansi yang dapat digunakan sebagai tempat prakerin siswa adalah berskala minimal tingkat provinsi dan memiliki izin usaha, struktur manajerial jelas, bersedia digunakan untuk tempat prakerin, ada personil untuk membimbing siswa, serta menerapkan prosedur K3. Sementara jenis perusahaan yang dapat digunakan untuk tempat prakerin bagi siswa dengan kompetensi keahlian kimia industri antara lain: 1. Perusahaan tersebut melaksanakan proses kimia, menggunakan bahan kimia dalam prosesnya, memiliki laboratorium kimia, dan memiliki instalasi pengolahan limbah, baik untuk limbah ataupun produknya. Sementara jenis perusahaan tempat prakerin untuk siswa-siswi dengan kompetensi keahlian food technology atau teknologi pangan adalah memiliki proses pengolahan, melaksanakan kegiatan penjualan dan penyimpanan bahan pangan, melaksanakan uji mutu bahan dan produk, serta melaksanakan proses pengolahan limbah. Untuk proses pengajuan prakerin periode tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni sampai 21 September 2021. Siswa mencari referensi tempat prakerin sesuai dengan kompetensi keahlian serta kriteria perusahaan tempat prakerin. Siswa dapat mendaftar sebagai peserta prakerin di Bu Renita untuk kompetensi keahlian kimia industri atau di Bu Krisnina untuk kompetensi keahlian teknologi pangan. Pendaftaran prakerin akan kami mulai pada bulan Oktober tahun 2020 hingga bulan April tahun 2021. Proses pengajuan prakerin melalui tahapan sebagai berikut. Siswa yang sudah dinyatakan diterima di suatu perusahaan tidak dapat membatalkan pengajuan prakerin. Kedua, selama melaksanakan kegiatan prakerin, siswa wajib menaati peraturan perusahaan, peraturan sekolah masih tetap berlaku. 3. Apabila siswa melakukan pelanggaran berat selama prakerin, sekolah akan menarik siswa tersebut dari perusahaan dan tidak diizinkan untuk melanjutkan prakerin di periode ini. Dengan kata lain, siswa tersebut harus mengulang untuk tahun berikutnya. Penilaian prakerin. Untuk penilaian prakerin, yang pertama, siswa wajib membuat laporan untuk perusahaan dan juga untuk sekolah. Kedua, siswa wajib mengikuti ujian presentasi prakerin sesuai prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Ketiga, siswa wajib mengumpulkan sertifikat prakerin. Dan yang keempat, siswa wajib menyelesaikan seluruh rangkaian prakerin sebagai salah satu syarat kelulusan. Untuk pelaksanaan kunjungan industri, seperti yang sudah terjadi di tahun kemarin, pelaksanaan kunjungan industri yang rencananya akan kami laksanakan pada tanggal 17 Maret tidak jadi kami laksanakan, sehingga untuk uang kunjungan industri kelas 10 akan kami alihkan untuk uang kunjungan industri kelas 12. Sementara tempat untuk kunjungan industri adalah perusahaan berskala nasional, yaitu area Jawa Timur dan Bali. Seperti yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu, kriteria kenaikan kelas yang kami laksanakan setiap tahunnya masih sama, yaitu siswa yang naik kelas dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Siswa yang tidak naik kelas akan diberi kesempatan mengulang 1 tahun, dan apabila gagal kembali tidak boleh melanjutkan di SMK Kimia Industri. Jadi, kalau ini saya perjelas, maksud dari kalimat ini adalah seandainya siswa tersebut di kelas 10 tinggal kelas, kemudian dia mengulang 1 tahun dan ternyata naik kelas, maka dia akan naik kelas di kelas 11. Dan saat kelas 11 ternyata tinggal kelas lagi, maka masih akan diizinkan untuk mengulang 1 tahun lagi. Sehingga pernyataan untuk poin nomor 2 ini bukan akumulasi. Syarat kenaikan kelas yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian nilai atau deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Karena putra-putri Bapak Ibu sudah kelas 11, berarti untuk nilai ekstra pendidikan kepramukaan yang dulu wajib di kelas 10, saat ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler pilihan di kelas 11, sehingga untuk poin 3 dapat diabaikan. Untuk yang keempat,
tidak memiliki lebih dari 2 kompetensi keahlian yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Untuk mata pelajaran kejuruan, pendidikan agama, dan PPKN wajib untuk tuntas, sehingga apabila salah satu dari ketiga mata pelajaran wajib ini tidak tuntas, maka siswa dinyatakan tidak naik kelas. Kehadiran minimal 90%. Berikut adalah kontak person yang dapat dihubungi oleh Bapak Ibu guru terkait dengan informasi dari sekolah. Di sini sudah disampaikan untuk waka kurikulum saya sendiri, waka kesiswaan Bu Yovita, wali kelas 11 KI adalah Budia Eka, dan wali kelas 11 TP adalah Putri Puji. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran daring untuk sementara ini, dan kami masih berharap di bulan September nanti kondisi sudah semakin baik sehingga kami pun memprogramkan untuk dapat memasukkan siswa terutama untuk mata pelajaran praktikum, sehingga putra-putri Bapak Ibu dapat masuk untuk mengikuti kegiatan praktikum dengan protokol kesehatan ataupun dengan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang sudah kami persiapkan, baik itu face shield, masker, ataupun hand sanitizer. Terima kasih. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran untuk siswa kelas 12. Proses pembelajaran untuk siswa kelas 12 sama dengan kelas 11 akan dilaksanakan secara daring di semester ganjil, dan pembelajaran daring akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli sesuai dengan jadwal yang nanti akan di-share di grup siswa ataupun di grup orang tua. Kemudian pelaksanaan prakerin dilaksanakan di awal semester genap. Pelaksanaan prakerin untuk kelas 12 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari atau awal semester genap. Lama pelaksanaan prakerin adalah 3 bulan. Namun, kami melihat perkembangan saat ini, lama pelaksanaan prakerin kami sesuaikan dengan ketentuan dari perusahaan. Pelaksanaan kunjungan industri untuk siswa kelas 12 kami tiadakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menabung untuk kunjungan industri dari kelas 10 akan kami alihkan untuk uang ujian. Terkait dengan ujian kelas 12 akan memiliki serangkaian ujian, yaitu ujian praktik sekolah, ujian kompetensi keahlian, dan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter sebagai pengganti UNBK. Ujian praktik sekolah digunakan untuk mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan yang meliputi agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penjas orkes, bahasa Jawa, fisika, dan kimia. Untuk pelaksanaan ujian praktik sekolah maupun ujian sekolah, kami masih mengikuti juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga untuk informasi lebih lanjut akan kami infokan berikut. Kemudian, ujian kompetensi keahlian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP, atau dapat juga dilakukan dengan bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Untuk lembaga sertifikasi profesi, untuk kompetensi keahlian kimia industri, kita nanti akan bergabung dengan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali. Sementara untuk kompetensi keahlian APHP atau TP, kita akan bekerja sama dengan SMK Bina Islam Mandiri Brebes. Penguji untuk ujian kompetensi keahlian terdiri dari penguji internal dan penguji eksternal. Materi yang diujikan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan siswa yang lulus akan mendapatkan sertifikat dari LSP ataupun dari Dudi. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan pengganti ujian nasional berbasis komputer.
Informasi terkait dengan pelaksanaan AKM, kami masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan. Terkait dengan informasi tersebut, kami akan beritahukan informasinya nanti lebih lanjut. Untuk syarat kelulusan, bagi siswa kelas 12, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 4. Menyelesaikan rangkaian kegiatan prakerin meliputi pelaksanaan prakerin, ujian presentasi prakerin, serta laporan prakerin. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dalam rapat Dewan Guru setelah pengumuman hasil asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berikut adalah kontak person yang dapat Bapak Ibu hubungi terkait dengan informasi dari pihak sekolah yang akan kami sampaikan kepada orang tua ataupun siswa. Untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum masih saya, Wakasis Ibu Yovita, Wali kelas 12 Bapak Joko, Wali kelas 12B Ibu Dini, dan Wali kelas 12 TP Ibu Maria. Demikian informasi terkait dengan proses pembelajaran daring yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Dari bidang kesiswaan, selama pembelajaran daring, pelaksanaan tata tertib tetap dilaksanakan, sama seperti pada saat pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring, presensi harian dilaksanakan setiap hari oleh wali kelas. Jadi siswa-siswi diminta untuk setiap hari itu melaksanakan presensi harian kepada wali kelas pukul 6.50 sampai dengan 7.30. Saya ulang, presensi harian diberi kesempatan setiap harinya pukul 6.50 sampai dengan pukul 7.30. Selama pembelajaran, siswa wajib menggunakan kemeja. Jadi, selama pembelajaran daring, siswa boleh menggunakan baju bebas, tapi wajib menggunakan kemeja. Apabila siswa-siswi tidak mengikuti presensi harian, serta tidak mengikuti pembelajaran, maka pembelajaran pada hari itu siswa-siswi dianggap tidak hadir atau alfa dan mendapatkan poin pelanggaran. Bagaimana apabila siswa sedang sakit? Apabila siswa sedang sakit, maka yang mengizinkan adalah orang tua dalam bentuk surat izin tertulis yang diberikan kepada wali kelas. Demikian mengenai pelaksanaan tata tertib di SMK Kimia Industri Teresiana selama pembelajaran daring. Terima kasih.